Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Edin, NIM 45210003, dari Prodi AVI semester 4, UNCM Jambi Bukit Tinggi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan konsep-konsep ketuhanan, yang mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Filsafat Agama-Agama dengan dosen pengampu Pak Mualim Lubis. Baiklah, langsung saja kita jelaskan. Yang pertama tersebut, pengertian Tuhan dalam konsep filsafat. Pengertian Tuhan dalam konsep filsafat merupakan ilmu yang membahas tentang persoalan ketuhanan, dikenal dengan istilah teologi. Menurut Kamus Filsafat, kata teologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata theo yang artinya Tuhan, dan logos yang berarti ilmu. Kemudian, menurut beberapa istilah, teologi dapat dipahami kepada beberapa hal. Yang pertama itu, teologi merupakan ilmu yang berhubungan dengan dunia ilahi, yaitu dunia ideal atau kekal tidak berubah dengan dunia fisik. Yang kedua, ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada dan kehendak Allah. Kemudian yang ketiga, teologi merupakan doktrin-doktrin atau keyakinan-keyakinan tentang Allah dari beberapa sekelompok keagamaan tertentu ataupun dari pemikiran perorangan. Yang keempat, yaitu kumpulan dari ajaran yang menyangkut persoalan tentang hakikat dari Allah dan hubungannya dengan umat manusia dan juga alam semesta. Kemudian kita lanjut perkembangan konsep-konsep ketuhanan. Beberapa konsep ketuhanan yang akan kita bahas pada video ini merupakan mengenai persoalan tentang kepercayaan atau agama kepercayaan yang ada dalam kehidupan manusia di masa sekarang. Beberapa bentuk perkembangan konsep ketuhanan itu, yang pertama adalah dinamisme. Dinamisme ini merupakan kepercayaan primitif di mana semua benda mempunyai kekuatan yang bersifat gaib atau kesaktian. Kemudian mereka memberi nama pada kekuatan tersebut. Seperti di negara Jepang disebut dengan kami. Di daerah Melanesia disebut dengan mana. Di daerah India disebut dengan hari atau sakti. Kemudian di daerah Indian Amerika disebut dengan wakan, orenda, meniti. Dan di Indonesia sendiri disebut dengan tuah. Kemudian kepercayaan dinamisme ini muncul dalam konteks masyarakat primitif. Hal itu disebabkan oleh kondisi masyarakat yang belum mampu membedakan antara materi dan juga roh, sehingga masyarakat mencoba membangun pola hubungan yang baik dengan kekuatan melalui benda-benda yang diyakini memiliki tuah. Yang kedua, animisme. Animisme sendiri berasal dari kata Latin yaitu anima yang bermakna jiwa, sehingga dalam konsep animisme ini merujuk pada kepercayaan masyarakat primitif juga. Sama halnya dengan dinamisme, bahwa semua benda baik yang bernyawa ataupun tidak memiliki roh. Dengan kata lain, agama animisme ini berpangkal pada kepercayaan bahwa semua benda adalah mempunyai roh. Kemudian dari beberapa hal di atas tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa kepercayaan animisme ini adalah kepercayaan bahwa tiap-tiap benda yang ada di sekitar manusia mempunyai roh.
Roh dari benda-benda tertentu mempunyai pengaruh terhadap kehidupan manusia yang di sekitarnya. Kemudian yang ketiga itu politeisme. Politeisme berasal dari bahasa Yunani yaitu politeos yang dapat diartikan dengan banyak Tuhan. Politeisme ini merupakan kepercayaan kepada dewa-dewa. Kepercayaan ini merupakan kepercayaan pada masa lampau, sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Tujuan dari kepercayaan politeisme ini bukan hanya memberi sesajen atau sesembahan kepada dewa-dewa tersebut, tapi juga menyembah dan berdoa kepada mereka untuk menjauhkan amarahnya dan masyarakat yang bersangkutan, agar daerah yang mereka tinggali dapat aman dan tentram. Kemudian politeisme ini dapat disamakan dengan sejenis teisme dan memiliki kemiripan. Dalam teisme, ia bertolak belakang dengan monoteisme, kepercayaan pada Tuhan yang tunggal. Dalam banyak hal transenden, kaum politeisme tidak selalu menyembah semua dewa secara setara, tetapi mereka dapat menjadi henoteisme yang mengkhususkan diri dalam menyembah satu dewa tertentu. Kemudian yang keempat, monoteisme. Monoteisme berasal dari bahasa Yunani yaitu monos berarti satu atau theos adalah Allah, sedangkan isme artinya ajaran. Dari pengertian tersebut, maka monoteisme dapat diartikan sebagai pengajaran yang mempercayai pribadi Allah yang esa. Monoteisme adalah kepercayaan bahwa Tuhan adalah kepercayaan yang satu atau tunggal dan berkuasa penuh atas segala sesuatu. Yang kemudian yang kelima itu henoteisme. Henoteisme memiliki beberapa pengertian. Yang pertama tersebut, henoteisme merupakan hal yang berkuasa atas dunia ini, bukan banyak melainkan satu, namun penguasa di satu tempat berbeda dengan penguasa di tempat lain. Yang kedua, ada banyak dewa, tetapi hanya satu yang maha kuasa. Ketiga, dewa atau penguasa di satu zaman berbeda dengan penguasa di zaman lain. Dari pengertian-pengertian tersebut, dengan demikian kita dapat mengambil kesimpulan bahwa henoteisme ini dapat kita katakan sebagai suatu peralihan dari politeisme menuju monoteisme. Walau tidak begitu jelas dalam hal peralihannya, namun yang jelas adalah adanya pergeseran pemahaman tentang Tuhan dari penggambaran yang sangat politeistik dan ke penggambaran yang bersifat monoteistik. Yang kemudian mungkin hanya itu penjelasan saya mengenai konsep-konsep perkembangan konsep-konsep ketuhanan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.